Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap para satid, para guru, para jamaah dan PKM Masjid Jami' Al-Iman Cipinang Elok. Mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kumpulnya kita di masjid ini mendapatkan ridho dan pahala ganjaran yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat keriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tauhid kita, dan kita akan membahas tentang al-wahdaniyah, satu sifat yang wajib dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang bernama al-wahdaniyah. Ini diambil dari surat Al-Ikhlas ayat pertama. Apa? Qul huwallahu ahad. Esa. Ya, ahad sama wahid maknanya sama ya. Kalau di qiraatnya Imam Ibnu Mas'ud, beliau bacanya qul huwallahu wahid. Itu qiraatnya Imam Ibnu Mas'ud. Jadi artinya Allah adalah yang Maha Esa, tunggal. Nah, pertanyaan selanjutnya muncul. Itu udah ada yang ngincer itu kayaknya itu. Ini dilewatin doang saya ini kayaknya. Jadi ya Allah, alhamdulillah. Oke, sekarang kita masuk ke definisi dulu. Definisi dari sifat wahdaniyah. Apa itu wahdaniyah? Kata Imam As-Sanusi, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud al-wahdaniyah adalah ay la thaniya lahu fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Ini pembahasan yang cukup penting dalam kajian tauhid. Jadi saya mohon, kalau yang tadi puasanya nggak sahur, silakan kue-kuenya dimakan. Maksudnya kalau nggak sahur berarti kan udah lapar banget gitu ya. Takutnya saya ngejelasin, pikirannya bukannya ke materi malah ke kue bola-bolanya. Dimakan aja udah sambil ya. Oke. Apa sih wahdaniyah? Tadi wahdaniyah artinya esa, tunggal. Oke. Allah esa atau tunggal dalam apanya? Dalam 3 hal. Yaitu dalam zatnya, oke, kemudian di dalam sifatnya, dan di dalam fi'ilnya atau perbuatannya. Gitu ya. Jadi saya ulang, Allah bersifat wahdaniyah, yaitu sifat yang berarti esa atau tunggal pada apanya? Zatnya, sifatnya, dan perbuatan. Oke. Kita lanjut. Sifat wahdaniyah ini Bapak Ibu termasuk golongan sifat salbiyah. Salbiyah itu artinya sifat yang menafikan, menolak. Artinya apa? Sifat allati tanfi 'anillahi ma la yaliqu bidzatihi. Sifat salbiyah adalah sifat-sifat yang menafikan dari Allah
segala sifat yang tidak layak pada zatnya Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak pantas pada zat Allah, maka fungsinya sifat salbiyah inilah yang membersihkan itu semua. Paham ya? Contoh yang nggak pantas, Allah, ada yang bilang Tuhan itu lebih dari satu. Maka nggak mungkin Tuhan lebih dari satu. Maka sifat wahdaniyah inilah sebagai penolaknya. Maka sifat wahdaniyah itu tergolong namanya sifat salbiyah. Yang menolak segala macam sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, lanjut. Gini dulu Pak, saya mau bikin coret-coretan. Tadi Allah itu kan bersifat esa, tunggal. Di dalam apanya tadi? Pertama apa dulu tadi? Zatnya. Kedua, sifat. Ketiga, fi'il atau perbuatan. Oke. Alhamdulillah, berarti masih nyambung. Udah agak keisi nih. Udah kenyang gitu ya. Allah esa dalam zatnya, maksudnya apa? Dua, Pak. Oke. Satu yang dimaksud Allah esa atau tunggal, ini saya pakai bahasa tunggal juga ya, biar mudah dipahami. Satu yang dimaksud adalah sifat Allah, zat Allah tidak tersusun. Tidak tersusun dari beberapa bagian. Saya mau tanya, Bapak Ibu disebut manusia apa bukan? Hah? Manusia. Kata manusia itu bisa dilabel atau bisa disematkan kepada seseorang yang tersusun dari dua unsur penting. Roh dan jasad. Betul gak? Jin itu kan hidup, tapi dia alamnya berbeda dengan alam. Atau contoh yang kedua, atau contoh manusia dulu deh. Manusia itu satu nih, saya, Itkon, satu. Tapi satunya saya, satu tersusun dari ruh dan jasad. Dua, jasad saya pun masih tersusun dari beberapa bagian. Ada kepala, ada badan, ada kedua tangan, ada kedua kaki. Jadi satunya saya tidak satu secara utuh, tapi satunya saya tersusun dari beberapa bagian, susunan. Sampai sini nyambung? Mobil, dikatakan mobil itu satu mobil, satu unit mobil, kalau tersusun dengan susunan rangkaian yang bisa disebut itu barang jadi mobil. Contoh kalau ada mesin saja, tanpa ada bodinya, tidak ada ban dan velgnya, tidak ada kemudinya, setirnya, tidak ada jok bangkunya, bisa nggak dikatakan itu mobil? Kita cuma bilang ini mesin mobil, bukan ini mobil. Ketika kita mengatakan satu unit mobil, maka itu rangkaian atau susunan dari beberapa bagian. Ada mesin, ada bodi, ada ban, dan seterusnya. Nah, maka Allah satu zatnya tidak tersusun dari beberapa bagian. Terus gimana Ustaz? Ya udah, Allah satu. Nggak usah pakai nggak usah dipretelin, dibingungin. Karena memang untuk ilmu akidah tauhid ini kalau kita terlalu masuk dalam, kalau yang akalnya mampu untuk mengangkat materi-materi yang ada di dalam, insya Allah bisa tahan. Tapi kalau yang enggak, kebanyakan akan pergi ke grogol. Paham maksudnya? Bukan buat bikin SIM baru, bukan. Bukan kedan. Mogot bukan ya.
Oke, jadi Allah satu, maksudnya zatnya tidak tersusun dari beberapa bagian. Saya mau tanya, nih, makanya kan saya bilang pembahasan ini dalam. Ini gambar apa, Pak? Garis. Alhamdulillah nyambung berarti. Garis ini ada berapa? Satu. Tapi benar-benar satu atau enggak? Ah, betul Ibu. Apa, Bu? Nah, garis ini adalah gabungan atau rangkaian dari titik-titik yang banyak. Betul nggak? Maka jadilah menjadi satu buah garis. Nah, Allah itu satu tapi tidak tersusun seperti itu. Nyambung? Oke. Yang kedua, maknanya Allah satu, esa, tunggal dalam zatnya apa? Nah, ini yang biasa kita pahami. Tidak ada zat di luar Allah selain Dia. Ya, tidak ada Tuhan di luar zatnya Allah. Artinya tidak ada zat atau entitas yang bisa dilabeli sebagai Tuhan selain Allah. Inilah yang biasa kita katakan la wahdahu la syarika lahu. Wahdahu, dia esa, satu, la syarik. Apa artinya syarik? Serikat, sekutu ya. Serikat itu kan maksudnya banyak. Artinya tidak ada lagi selain dia. Nah, artinya secara entitas yang bisa disematkan sebagai Tuhan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya sambil ngeteh juga ya. Bismillah. Biar ada tenaga buat ngomong. Oke, sampai sini paham nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Karena ini akan sedikit menguras pikiran. Jadi Allah Esa dan Tunggal, Allah bersifat Qul huwallahu ahad. Allah satu. Tapi nggak sesimpel itu kita mengatakan ya udah Allah cuma satu, enggak. Artinya dalam zat dan dalam sifat juga dalam perbu. Jadi dalam tiga aspek ini jangan dilupakan ini. Tiga aspek Maha Esanya Allah, Maha Tunggalnya Allah. Jadi yang pertama zatnya. Maksudnya gimana Allah Esa Tunggal satu dalam zatnya? Pemahaman pertama, Allah tidak tersusun dari berbagai bagian-bagian. Ya Allah satu saja zatnya seperti itu. Gimana? Wallahu alam. Kan kita udah bahas. Yang penting nanti kita bisa melihat Allah kapan? Di sorga. Kalau penasaran ntar kita lihat bareng-bareng di sorga. Amin. Terus pemahaman yang kedua, zat Allah tunggal artinya tidak ada lagi zat di luar Allah yang bisa disematkan dengan entitas Tuhan. Artinya Tuhan hanyalah, itulah makna la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah itu di sini, Pak. Artinya tidak ada Tuhan lain, zat lain yang bisa kita sematkan label Tuhan selain Allah. Nah, gitu ya. Oke, sifat sekarang sama. Sifat juga Allah tunggal, esa. Maksudnya apa? Allah sifatnya esa dan tunggal. Sama nih. Pertama, Allah tidak punya dua sifat yang sama. Tidak ada dua sifat yang sama. Allah punya sifat As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Al-Mutakallim, Al-Musawwir, Al-Bari, dan Asmaul Husna lainnya. Jadi Al-Alimnya Allah cuma satu, ya Alim itu aja. Ar-Rahmannya Allah ya cuma satu, dengan Ar-Rahmannya Allah saja. Ar-Rahim artinya tidak ada pendabelan, tidak ada penggandaan. Ya Rahmannya Allah cuma satu, Rahimnya cuma satu, Al-Adlnya cuma satu, gitu ya. Pemahaman kedua, ini dia. Tidak ada sifat yang menandingi atau menyerupai sifat Allah. Oke, saya mau tanya, Bapak bisa melihat nggak? Bapak bisa melihat nggak? Ibu bisa melihat nggak, Bu? Bisa bedain nggak gambar Soekarno-Hatta sama
Patimura ya. Jadi ibu lebih senang ngelihat wajah Soekarno-Hatta apa wajah suaminya, Bu? Soekarno-Hatta lagi senyum lagi kan? Oke. Ibu bapak bisa melihat. Allah maha melihat nggak? Melihatnya Allah dengan melihat kita sama nggak? Nah, itu dia maksudnya. Artinya, sifat al-basirnya Allah, melihatnya Allah, tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Dalam hal kemampuannya, dalam hal cakupannya. Ya nggak usah kita sama Allah dah sang pencipta. Sesama makhluk aja kadang-kadang ada beda kok. Benar nggak? Manusia satu dengan manusia lain ada yang matanya tajam, ada yang matanya ya rada-rada udah. Ada yang pendengarannya tajam, ada yang pendengarannya biasa aja. Atau dengan hewan. Misalnya pendengaran kita dengan pendengaran ayam. Ayam kan sering dibawa di dalam hadis Nabi dia. Ayam mendengar ini, mendengar ini. Berarti kan pendengaran dia kan lebih tajam. Berarti pendengaran kita dengan sifat pendengaran ayam sama atau beda? Penglihatan kita dengan penglihatan kelinci sama atau beda? Padahal sama-sama suka makan apa? Kalau kelinci apa? Wortel misalnya, sayur. Itu saja kita yang sesama makhluk Allah sifatnya berbeda. Apalagi kita dengan Allah. Maka maksudnya sifat Allah tunggal apa? Satu, Allah tidak punya dua sifat yang sama. Allah punya sifat alim ya satu saja. Allah punya sifat rahman ya satu saja. Pemahaman keduanya, maksudnya sifat Allah tunggal, berarti tidak ada zat lain yang sifatnya bisa menandingi sifatnya Allah. Itulah berarti Allah pemegang sifat mutlak tunggal. Allah Maha Rahman nggak? Allah Maha Rahim nggak? Kita juga bisa punya sifat Rahman, penyayang, bisa sifat pengasih. Tapi sama apa beda? Allah kasih sayangnya untuk yang nggak beriman kepadanya saja dikasih. Kita kadang seringkali berbuat baik kepada orang yang baik ke kita. Tapi kalau ada orang jahat ke kita, bahkan ada komentar, saya bisa membalas kebaikan 100 kali lipat. Tapi kalau saya dijahati, saya juga bisa membalasnya dengan 100 kali lipat. Wah, ini kan udah berabe urusannya kan begini. Nggak usah pakai kita ke Allah, kita ke Nabi Muhammad. Sifat pemaafnya sama apa beda? Udah jauh, padahal sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Tapi sifat pemaafnya kita, pemurahnya kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu beda jauh sekali. Pak, Nabi Muhammad sama istrinya itu, makanya hadisnya apa? Khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya lelaki, pria adalah yang paling baik kepada dan aku adalah contoh lelaki yang paling baik kepada Nabi nih Pak. Misalnya lagi nggak puasa, Siti Aisyah malah masak. Terbalik. Nabi lagi nggak puasa, Siti Aisyah tidak masak. Nah, karena Siti Aisyah mengira Nabi sedang, Nabi nggak pakai marah, udah bilang aja ya udah kalau begitu saya puasa deh. Besokannya kebalikannya, Nabi lagi puasa, Siti Aisyah masak. Lah kalau kita yang begitu, bagaimana Pak? Jadi bini nggak ngerti banget lakinya. Nabi mah diambil enteng aja Pak. Ada satu scene, satu adegan itu kalau dibikin film tuh romantis banget Pak. Nabi pulang kemalaman. Siti Aisyah sebagai istri nungguin Nabi sampai nunggu di depan pintu. Karena takut kalau nunggu di kamar Nabi pulang, Siti Aisyah nggak bisa menyambut. Akhirnya Siti Aisyah putuskan tidur di depan pintu dengan harapan kalau Nabi buka pintu kan terganjal oleh badannya Siti Aisyah, jadi Siti Aisyah bisa terbangun. Pas Nabi sampai rumah, dilihatnya istrinya sudah tertidur lelap di depan pintu.
Alih-alih membuka pintu, Nabi malah ikutan tidur di luar. Karena tidak mau membangunkan istrinya. Itu kan kalau dia bikin adegan film, jadi istrinya tidur di dalam, yang suami di bagian luar. Itu kalau dibikin adegan film kan romantis, Bang. Bener gak? Lah kalau kita yang digituin, Pak, sama bini kita. Oh Allah, malah kita tendang tuh pintu. Biar bangun sekalian. Oi. Artinya, saya hanya ingin menjelaskan sifat kita dengan Nabi Muhammad saja yang sesama makhluk, yang sesama manusia ciptaan Allah, itu jauh apalagi dengan sifatnya Allah. Tidak ada tandingannya. Makalah sifat Allah tunggal, sifat Allah mutlak, tidak ada yang bisa menandinginya. Oke, sampai sini paham? Oke. Perbuatan. Nah, di sini nih perbedaannya, Pak. Perbuatan. Perbuatan Allah banyak apa sedikit? Banyak. Seperti apa? Menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menyembuhkan penyakit, menurunkan penyakit. Itu semua perbuatan siapa? Allah. Berarti dalam hal ini tidak esa sifat Allah, apa perbuatan Allah. Kalau ditinjau dari sisi jumlah perbuatan. Kalau dilihat dari sisi jumlah perbuatan, Allah tidak esa berarti perbuatannya. Karena perbuatan Allah banyak. Menghidupkan siapa? Yang mematikan? Yang memberikan penyakit? Yang menyembuhkan? Yang memberi rezeki? Yang nyetop rezeki? Jadi secara perbuatan ditinjau dari jumlahnya, itu maka Allah tidak tunggal. Tapi Allah tunggal dalam perbuatan jika dilihat dari adakah zat di luar Allah yang memiliki perbuatan. Nah, saya yakin udah mulai bingung. Ya, udah mulai bingung kan? Saya lebih detail lagi, jelaskan lagi. Oke, di sini ya. Ini karena memang intinya di sini, Pak. Yang banyak kecelek tuh di sini. Kecelek tuh nggak paham nggak? Kepleset. Jadi perbuatan Allah kalau ditinjau dari jumlahnya, jumlah perbuatannya Allah, ya, itu banyak apa sedikit? Banyak. Berarti Allah tidak esa di dalam hal ini. Tidak tunggal di dalam perbuatan kalau ditinjau dari jumlahnya, banyaknya perbuatan. Allah menghidupkan. Allah mematikan. Lawanannya kan gitu. Mematikan. Dan seterusnya. Ya, bisa kita. Nah, tapi perbuatan Allah tunggal dalam artian tidak ada ya pihak lain yang berbuat. Tidak ada pihak lain yang berbuat. Semua di alam dunia, di alam semesta ini murni perbuatannya Allah. Kita ambil contoh. Api punya sifat membakar. Perbuatan api gitu maksudnya ya. Artinya api itu efeknya apa? Kan makanya kan ini hukum kausalitas. Iya. Apa hukum kausalitas? Sebab akibat. Ya, sebab akibat. Api bisa membakar. Pisau bisa untuk memotong. Al-qat'u, memotong. Makanan mengenyangkan. Oke. Kita ini aja karena kan lagi pada lapar nih. Biar nyambung pakai makanan jadinya. Oh, udah kenyang ya? Ya ibu udah kenyang. Saya belum ini, Bu. Minuman membuat apa bahasanya berarti? Menghilangkan dahaga. Menghilangkan haus dah ya. Oke. Bukan haus yang itu. Pojokan bukan. Oke, saya mau tanya. Di sini titik krusialnya. Api bisa membakar. Itu karena apinya atau perbuatan Allah?
Hah? Api itu bisa membakar karena memang sifat apinya yang panas. Apa itu perbuatan Allah? Sifat api yang panas, berarti bukan Allah. Hah? Oke. Sama, pisau memotong. Itu karena pisaunya apa karena Allah? Nah, kita tambahin satu contoh deh. Biar lebih relevan. Obat yang nyembuhin obat apa Allah? Tadi katanya api. Giliran contohnya obat Allah. Apa bedanya? Sama ini, Bu. Ada nggak sesuatu yang tersentuh api tapi nggak kebakar? Siapa? Ibrahim. Oke. Berarti sampai sini udah mulai kegambar ya. Jadi Bapak Ibu, hukum kausalitas atau sebab akibat di dunia itu tidak absolut. Tidak pasti. Jadi, akidah yang sahihah, akidah yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, yang membuat terbakar, yang membuat sesuatu terpotong, yang membuat sesuatu kita jadi kenyang, yang bisa menyembuhkan penyakit kita, itu semuanya Allah. Paham? Oke. Bisa nggak orang sembuh dari penyakit tanpa minum obat? Bisa nggak? Tanpa minum obat sama sekali, maupun yang kimiawi atau yang herbal. Bisa nggak sembuh? Bisa nggak ada orang kenyang tanpa makan? Mulai bingung dah. Tadi udah semangat banget. Bisa. Giliran sembuh bisa. Kalau ada nggak orang bisa kenyang tanpa makan? Ragu kan? Nggak bisa katanya. Berarti bukan Allah yang bikin kenyang. Nasi yang bikin kenyang. Saya bolak-balik aja nih. Ini masih ragu berarti, Pak. Bisa orang kenyang tanpa makan. Sangat bisa. Karena yang memberi kenyang siapa? Allah. Di banyak kisah-kisah manaqib para ulama, itu ketika mereka berangkat untuk haji, banyak yang kehabisan bekal misalnya di sana, mereka nggak membeli makanan atau apa. Mereka hanya mengandalkan air zam-zam untuk supaya bisa kenyang. Artinya bukan makanan berarti yang mengenyangkan. Yang mengenyangkan siapa? Allah. Makanya kalau di dalam istilah para nabi itu mu'jizat. Amrun khariqun lil adah. Suatu perkara yang di luar nalar. Tapi dalam konteks kita, sesuatu yang di luar adat hukum alam atau hukum kausalitas. Itu namanya mukjizat. Kalau bagi para nabi. Tapi kalau bagi para wali, namanya karomah. Di Indonesia, karomah ribut-ributnya jadinya keramat. Itu keramat dari karomah. Cuma memang pemakaiannya udah agak. Makanya jadi syirik nggak kalau ada orang begini, Ustadz, saya ini penjual nasi uduk. Saya setiap jual pakai centong yang warna merah nih, Tat, nih. Itu laris, selalu habis, Tat. Tapi kalau saya jual pakai centong biru, itu nggak pernah habis, nggak laku, Tat. Saya tanya, Ibu emang dapat centong merah dari mana? Dari gunung apa itu? Syirik nggak begitu? Berarti dia menyatakan ada yang berbuat selain itu. Di situ titik syiriknya. Paham? Sekarang saya tanya lagi. Bisa nggak orang sembuh tanpa minum obat? Bisa nggak orang kenyang tanpa makan? Itu harus mantep. Bisa. Karena yang bikin kenyang Allah. Bisa nggak orang tertusuk pisau tapi tidak mati? Jangankan tidak mati, tidak tembus. Nggak terluka. Bisa nggak? Jadi Pak,
nanti ada 3 golongan dalam hal ini. Kita mau yang di mana? Ini saya rangkum dari kitab-kitab tauhid ya. Gini deh, saya masuk ke ayat Qur'annya dulu. Jadi perbuatan kita ini, siapa Bapak Ibu yang membuat perbuatan kita ini dari siapa? Dari Allah. Jadi lihat nih, wahdaniyah fil af'al, ya, esa dalam perbuatan maksudnya la mu'athirun siwallah. Tidak ada yang memberi dampak dan akibat dari setiap sebab yang dilakukan kecuali semuanya ketetapan dari Bapak bisa makan kenyang, yang bikin kenyang bukan nasi, tapi Allah. Ya, oke. Itu tadi contoh-contohnya. Sekarang ini, dalam surat Al-An'am, surat 6 ayat 59. Apa Allah bilang? Bahkan sehelai daun pun yang gugur, tidak mungkin Allah tidak mengetahuinya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Oke. Tapi ayat yang paling penting di sini. Ini ayat dicamkan betul, Pak. Dicatat. Kalau perlu ditempel di mana ya? Dia di pikiran Bapak lah. Kalau ditempel di rumah ntar. Surat As-Saffat surat 96. Bapak, surat 37 maksud saya. Ayatnya 96. Tuh kan, ini efek lapar ini, Pak. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surat As-Saffat surat 37 ayat 96 Allah berfirman, Allah lah yang menciptakanmu dan juga yang menciptakan semua yang kamu kerjakan. Imam Syekh Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasirnya mengatakan, apa maksudnya? Allah khalaqakum wa khalaqa amalakum wa kullu asya makhlukun lahu. Allah lah yang menciptakan manusia dan Allah juga yang menciptakan segala amal perbuatan manusia. Ini ntar akan kita sambung insya Allah di pertemuan selanjutnya di sifat irodah. Kan Allah yang menciptakan perbuatan manusia nih Pak dari ayat ini. Berarti orang yang berbuat maksiat itu perbuatan Allah apa bukan? Orang berbuat maksiat nih, berbuat dosa, zina, begal, korupsi, itu perbuatan Allah bukan? Bingung kan? Kalau baru sampai sini pembahasan kita sifat wahdaniyah, karena kita belum masuk sifat irodah, kesimpulan akhirnya itu semua perbuatan Allah. Kalau Bapak ngomong orang berbuat dosa bukan perbuatan Allah, berarti at the same time Bapak Ibu mengakui ada zat lain yang berpengaruh di alam semesta ini. Nyambung nggak? Nyambung nggak nih? Tapi nanti kita bahas lebih detail di bab irodah ya, bahwa nggak boleh di dalam adat, di dalam etika dan kesopanan terhadap Allah nggak boleh ditanya, kamu kenapa nggak sholat? Oh ini perbuatan Allah, ini udah takdir. Songong, nggak boleh begitu. Kamu kenapa korupsi? Udah takdir dari Allah. Enak banget orang ngomong begitu. Nah entar itu bagaimana jawabannya? Kita bahas simak lengkap nanti di bab irodah. Tapi di sini bab wahdaniyah kesimpulannya, even perbuatan-perbuatan yang terjadi di dunia, walaupun itu perbuatan jahat pun, itu adalah perbuatannya Allah. Saya tahu mukanya pada bingung semua. Pengen menyanggah, pengen ini. Entar di bab irodah akan saya paparkan lebih jelas. Kesimpulannya gini dulu. Kalau Bapak bilang, Ustadz, orang yang berbuat jahat itu perbuatan setan. Loh berarti setan bisa nandingin Allah. Oh setan aja ciptaan. Dajjal deh, Dajjal. Kenal nggak sama Dajjal? Hah? Tahu nggak? Tapi tahu ya. Di antara fitnah Dajjal bisa ngapain? Menghidupkan orang yang mati. Saya mau tanya, itu yang menghidupkan Dajjal apa Allah? Kalau Bapak sampai ngomong Dajjal, saya ada tulang Pak. Iya toh? Berarti yang menghidupkan siapa? Dajjal apa Allah? Allah.
Paham ya? Nah, jadi ini ayat sebagai dalil. Bahkan Syekh Imam Al-Baghawi mengatakan mengomentari ayat tadi surat 37 surat As-Saffat ayat 96, fihi dalilun ala anna af'alal ibad makhluqatun lillah. Oh. Ayat ini surat As-Saffat tadi ayat 96 sebagai dalil yang amat sangat kuat bahwa semua perbuatan manusia itu juga ciptaan Allah. Bayangin Pak, selemah itu kita sebagai manusia. Untuk berbuat ibadah kepadanya saja, mesti diciptakan juga olehnya. Bahkan kalau nanti kita bahas irodah di pekan yang akan datang, selemah itu manusia. Untuk berbuat soleh, berbuat baik saja, kita harus sesuai dengan kehendaknya. Gitu. Terus mau sombong apa? Mau nyombongin apa? Punya santri ribuan. Terus mau bikin haji tandingan ke Indramayu. Paham? Nah, maka dalam hal ini ada 3 golongan, Pak. Ini penting. Sebagai closing, sebentar lagi mau azan. 1, orang yang menyatakan bahwa pisau api itu memberi dampak atau memberi efek dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Artinya api membakar karena api itu memang hebat. Pisau memotong karena memang pisau itu tajam. Dengan zatnya pisau sendiri itu sudah bisa memotong. Gak perlu campur tangan Allah. Api memang sudah sifatnya membakar. Tanpa campur tangan Allah pasti terjadi kebakaran. Maka orang yang berkeyakinan akidah seperti ini, ulama sepakat ini kafir. Paham? Kenapa ini membakar? Oh, karena apinya yang membakar ini. Dalam artian dia meyakini sampai ke hati. Sama kayak obat. Kamu sembuh kenapa? Ini gara-gara minum obat ini. Boleh nggak ngomong begitu? Kalau sampai masuk ke dalam relung hati keyakinan bahwa yang nyembuhin adalah obat ini, kafir, murtad. Makanya selalu iringi dengan alhamdulillah. Bahasa yang paling aman itu, alhamdulillah nih saya cocok sama obat ini. Paham? Jadi dahulukan dengan hamdalah dulu. Karena dengan kita mendahulukan dengan hamdalah, berarti otomatis kita meyakini yang menyembuhkan Allah. Tapi kalau omongan orang awam, alhamdulillah nih cocok saya obat ini. Ya secara hukum akidah, tergantung nanti niat dan hati dia. Kalau dia tetap meyakini Allah yang nyembuhin, ya omongannya nggak jadi masalah. Paham ya? Oke. Kelompok kedua, mengatakan bahwa Allah menitipkan kekuatan, atau saya bahasakan power. Jadi ini api kenapa bisa membakar? Karena api diciptakan oleh Allah, memang sudah sedari awal api itu dititipkan kekuatan membakar. Nah inilah yang banyak dipahami oleh orang awam. Kenapa pisau ini tajam? Karena Allah memberikan kekuatan di pisau ini, dititipkan kekuatannya. Nah ini tidak sampai kafir, tapi fasik. Tetap keliru. Tetapi tidak sampai kafir. Kenapa? Karena at the end, dia tetap menyerahkan bahwa kekuatan itu dari siapa? Jadi kata dia, api. Kenapa api panas? Membakar. Karena memang sifat panas sudah dititipkan oleh Allah di api itu. Jadi api secara zatnya, secara alamiahnya memang membakar. Sedari awal Allah ciptakan api sudah begitu hukumnya. Nah, ini kan sementara orang awam begitu keyakinan akidahnya. Bahwa api itulah yang memang membuat terbakar. Tapi dia meyakini bahwa kekuatannya tetap dari siapa? Allah, dititipkan. Nah, kalau bahasa ada dititipkan, itu masih belum tepat. Tapi memang tidak sampai derajat kafir, hanya fasik. Kenapa tidak sampai derajat kafir? Karena pada ujung dan endingnya, dia tetap menyerahkan kekuatan itu pada Allah. Tapi masih belum tepat. Maka yang tepat apa? Yang tepat kata Imam Nawawi dalam kitab Tijanud Durori Syarah ala Risalah Al-Baijuri yang mengatakan bahwa semua karena Allah. Ini baru yang selamat kata Imam Nawawi. Kenapa ini terbakar? Ya Allah yang takdirin jadi kebakar. Sebabnya api.
Walaupun kalimat sebabnya juga sebenarnya ulama masih belum bisa nerima tuh. Kenapa? Karena seakan-akan Allah perlu dengan api untuk membakar. Padahal tanpa api pun Allah bisa nggak membakar misalnya? Mampu nggak? Ah itu. Jadi udah gimana? Ya udah semua perbuatan di alam semesta ini semuanya perbuatan siapa? Allah. Semua tidak punya dampak apa-apa kecuali itu semua dari Allah. Itu dia yang selamat. Itulah yang dimaksud tadi, berarti perbuatan Allah tuh karena tidak ada selain Allah yang memiliki perbuatan. Kita dikatakan pelaku pembunuhan si A, pelaku pencurian si B, berarti dia pelakunya. Berarti dia yang mengerjakan. Itu hanya penisbatan majazi. Artinya ya karena memang secara zahir dia yang berbuat, tapi secara hakikatnya tetap Allah, kekuatannya dari Allah, takdirnya, ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ini ayat surat Al-Qamar, surat 54 ayat 49, Allah berfirman, Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Kayaknya terbalik nih. Coba dicek. Coba surat 54, surat Al-Qamar, karena biasanya PowerPoint agak suka begitu. Surat Al-Qamar, surat 54, ayat berapa tadi? 49. Nah, ini. Benar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Berarti ada takdim dan takhir di sini. Ya, artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukurannya. Kata para mufassir, ayat ini berbicara tentang apa? Allah menetapkan hukum sebab akibat pada setiap benda dan makhluk yang diciptakannya dari sebelum makhluk itu terwujud. Jadi memang sudah Allah, perbuatan Allah, kuasa Allah. Artinya Allah bisa membuat sesuatu terbakar tanpa api. Allah bisa membuat seseorang kenyang tanpa makan. Allah bisa membuat seseorang sembuh tanpa berobat. Itu kemutlakan Allah. Tetapi kita sebagai manusia, ya kita perlu Nah, itu nanti kita masuk ke bab sifat irodah yang akan lebih penjabarannya lebih jelimet lagi, lebih masuk lagi. Oke, saya kira sampai sini cukup. Sudah waktunya azan Isya. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Oh, enggak. Kan cuma Nabi menyatakan punya makanan enggak. Ya, artinya Nabi secara manusia itu sedang menunjukkan kepada umatnya bahwa manusia tidak boleh lompat dari makom asbab namanya, Pak. Jadi nanti dalam ilmu tasawuf itu, ilmu ta'akidah itu ada sebuah etika kesopanan. Contoh kayak doa deh, Pak. Bapak, Allah tahu nggak apa isi hati Bapak? Bapak pengen ini, pengen itu, pengen A, pengen B, pengen tahu nggak? Udah, Bapak ngomongnya, udah saya nggak mau doa. Allah udah tahu. Begitu nggak etika kita sebagai seorang muslim? Perintahnya dari Allah untuk apa? Terus berdoa. Bukan berarti kemudian, ya sebenarnya secara hakikat kalau kita nggak berdoa pun Allah bisa memberikan kita apa yang kita pengen. Tapi etika kita. Jadi itu babnya bab etika, Pak. Jadi kita nggak boleh lompat untuk menyatakan, mau berarti saya dekat sama Allah, saya nggak perlu doa lah. Allah udah tahu ini maksud saya. Nah, perintahnya, ud'uni astajib lakum, surat Ghafir ayat 40. Tetap etikanya harus berdoa. Nah, etika kita sebagai manusia, kalau Bapak ngomong begitu nanti, Ustadz, ya udah kan kata Ustadz, Allah bisa mengenyangkan tanpa makanan. Saya nggak mau kerja, biarin istri saya ntar kenyang sendiri. Ya itu salah juga penerapannya, bukan begitu. Penerapannya kalau dalam ilmu akidah adalah untuk sebagai keyakinan saja. Bahwa at the end, apa yang kita lakukan, it's nothing. It's as a faith, sebagai keyakinan aja. Artinya, supaya manusia itu kemudian tidak sombong. Pak. Ini kayak Firaun. Merasa kuasa, merasa hebat. Dia merasa karena dirinya yang hebat. Padahal it's nothing. Gitu. Nggak ada apa-apanya. Nah itu maksud arahnya tuh ke sana. Kalau kita sudah mengerti bahwa Allah itu maha tunggal dalam zatnya, sifatnya, dan perbuatannya, kita tidak akan sampai ke level yang menuju ke sombongan tadi. Karena kita tahu pada akhirnya, saya misalkan, Bapak kaya. Yang bikin kaya siapa?
Apa kemampuan Bapak dalam bekerja? Apa skill Bapak dalam bekerja? Apa kecerdasan Bapak dalam bekerja? Enggak, semuanya itu dia, ke sana nanti arahnya. Gitu ya, Pak. Jadi ada etikanya, gitu ya. Kalau Bapak nggak mau kerja karena dengan alasan Ustadz, Allah kan maha mampu bikin saya kaya. Udahlah, saya nggak usah kerja, yang penting ntar saya kaya. Ntar saya kenyang, nggak bisa. Bahkan kata Sayyidina Umar apa? Annaka ta'lam annas sama lam tumtiridz dzahab wal fiddah. Kalian harus tetap bekerja. Kenapa? Karena kalian tahu langit nggak mungkin nurunin emas perak, hujan duit maksud. Jadi Sayyidina Umar tuh nyindir orang-orang malas yang beralaskan udah kita nggak usah kerja, rezeki udah diatur, udah kita nggak usah kerja, Allah maha kaya, kita bakal bisa dikasih kok, udah kita nggak usah kerja. Sama Sayyidina Umar disindir, langit itu nggak nurunin emas perak. Artinya rezeki itu sebagai adab dan etika kita sebagai hamba harus tetap ke sana arahnya, Pak, ya. Baik. Oke, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan apa yang saya bahas tadi, jadi intinya kita masuk ke golongan akidah yang selamat, yang salimah, yang tadi yang ke golongan yang ketiga ya. Golongan yang menyatakan bahwa semua perbuatan itu adalah perbuatannya Allah, bukan zatnya barang tertentu atau bukan Allah menitipkan kepada zat itu sendiri. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina